Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kasilda Malimusu dengan NIM 111210446 kelas 3B semester 3 program studi bimbingan dan konseling Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada video kali ini saya akan mempromosikan wujud-wujud kebudayaan yang ada di daerah saya, yaitu di Kabupaten Malaka, khususnya suku Sumolo yang terletak di desa Lotas, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka. Terdapat 3 wujud kebudayaan. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai aktivitas. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai gagasan. Dan yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai artefak. Contoh dari wujud kebudayaan sebagai gagasan yang ada di suku Sumolo yaitu kepercayaan dan nilai moral. Yang pertama, terdapat kepercayaan. Di dalam masyarakat Sumolo, Wisnena merupakan wujud tertinggi dilihat dari kepercayaan bahwa dari antara semua benda di langit, mataharilah yang paling memegang peran penting. Matahari inilah yang dalam bahasa Dawan disebut Neno, sedangkan Usif berarti raja, penguasa. Dan dalam hal ini, penguasa tertinggi di antara benda-benda langit adalah matahari. Dalam pikiran orang-orang Dawan, secara khusus suku Sumolo, Wisnena dilihat sebagai Tuhan yang maha tinggi atau Afinit Ansenet, pencipta dan penyelenggara, atau Amoet Apakait, bagaikan api tak kunjung padam, atau api Nat Aklaat, jauh tak terjangkau. Mereka juga percaya akan adanya kekuatan supernatural yang lebih dekat dengan kehidupan mereka yang disebut Usipah atau Pah Tuaf, yaitu Tuan Tanah yang adalah Raja Lokal. Yang kedua, kepercayaan kepada leluhur yang sangat kuat. Dalam doa-doa para leluhur, biasanya diminta tolong sebagai perantara atau alulut amoef. Segala aspek kehidupan dunia selalu dihubungkan dengan leluhur. Kalau sedang marah, leluhur akan mendatangkan penyakit atau kesialan dalam keluarga, atau bahkan membiarkan atau nasona keturunannya kena musibah. Kalau leluhur tidak membiarkan atau kanfesona, keturunannya akan selamat dan mendapatkan banyak rezeki. Oleh karena itu, kuburan dan peninggalan leluhur selalu dipelihara dan rutin dikunjungi. Pada saat berziarah, orang biasanya membawa hewan persembahan maupun sirip pinang yang diperuntukkan bagi para leluhur. Yang ketiga, nilai-nilai moral yang menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat suku Sumolo adalah aturan-aturan, larangan-larangan, atau tata cara yang harus dipatuhi di dalam rumah adat menjadi kesempatan penanaman nilai-nilai moral bagi anggota suku untuk berlaku secara baik dalam masyarakat. Baik buruknya suatu tindakan sangat ditentukan oleh aturan adat tersebut dan berhak menentukan keselamatan seseorang. Bagi yang bertindak sesuai dengan kaidah yang ada akan mendapatkan berkat, sedangkan yang melanggar akan mendapatkan bencana. Bencana tersebut dapat dihindari bila dilakukan rekonsiliasi bagi mereka yang melanggar nilai-nilai tersebut. Contoh wujud kebudayaan sebagai aktivitas. Wujud kebudayaan sebagai aktivitas yang ada di suku Sumolo yaitu tarian tradisional. Terdapat 2 jenis tarian tradisional, yaitu tarian bonet atau tebe dan tarian gong atau lekusene. Kedua jenis tarian ini hanya ditarikan di hadapan seorang raja, dan masyarakat suku Sumolo tidak dikenalkan tarian apapun dalam upacara-upacara adat selain kedua tarian ini yang digunakan dalam pesta tarian bersama seorang raja. Yang pertama, tarian gong atau lekusene. Tarian ini berjumlah 6 buah gong yang akan dipukul oleh 3 orang wanita dan 1 buah genrang atau ke yang akan dipukul oleh 1 orang wanita. Aktivitas pemukulan gong itu disebut lekusene.
Sedangkan para lelaki yang akan meronggeng disebut absot dengan mengenakan kelewang atau sunim-nanu dan pengikat pada kaki atau ponof yang terbuat dari kulit punggung kuda atau kambing. Yang kedua, tarian bonet atau TB. Tarian ini adalah jenis tarian dengan bergandengan tangan dan membentuk lingkaran yang terdiri dari dua kelompok. Kelompok ini akan bersahut-sahutan dengan berpantun. Kelompok pertama berperan menyanyikan syairnya atau tonu, sedangkan kelompok kedua menyanyikan pantun atau taonokne. Syair tarian bonet adalah He sombilo sombait tuan, bait le sombilo leok naka, yang artinya, hai Raja Wewiku yang agung, Raja yang paling baik. Taruh dia. Contoh wujud kebudayaan sebagai artefak. Di dalam Sukut Sumolo terdapat dua wujud kebudayaan sebagai artefak, yaitu aluleu atau tas pemali dan sunileu atau kelewang pemali. Yang pertama, kelewang pemali atau sunileu. Kelewang atau parang yang panjang sebagai salah satu perlengkapan perang, berbeda dengan parang-parang biasa. Kelewang tersebut hanya dipegang oleh kepala suku. Dalam cerita disebutkan bahwa kelewang tersebut akan bertambah panjang untuk menghancurkan musuhnya yang berjarak jauh. Ketika kelewang tersebut dicabut dari sarungnya, ia akan mengeluarkan bunga-bunga api. Yang kedua, aluleu atau tas pemali. Pada tas sakti tersebut disimpan ramuan sakti atau akar-akar, kulit-kulit kayu, dan daun-daun dari jenis pohon tertentu. Haumeko, kayu untuk kekebalan, dan haumanikin, kayu untuk berobat. Bagaimana cara pewarisannya agar wujud-wujud kebudayaan tersebut tetap bertahan dan tetap dilestarikan di tengah gempuran arus globalisasi sekarang? Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memperkenalkan wujud-wujud kebudayaan kepada anak cucu, khususnya bagi mereka yang lahir di zaman modern ini, agar kelestarian kebudayaan-kebudayaan tersebut tidak punah dan tidak diganti dengan kebudayaan baru yang semakin marak saat ini. Dengan menunjukkan gambar atau video ataupun membawa mereka mengunjungi langsung dan melihat benda-benda ataupun tarian-tarian, serta mengajarkan kepada mereka nilai-nilai dan juga kepercayaan-kepercayaan yang ada dalam Sukut Sumolo, dapat membuat mereka lebih mengenal lebih dalam tentang wujud-wujud kebudayaan dari suku tersebut, dan juga mereka dapat mengetahui larangan-larangan yang diajarkan, sehingga di kemudian hari mereka tidak membuat atau melanggar
aturan-aturan yang ada dalam suku, sehingga tidak terjadi kesalahan yang bisa mendatangkan musibah bagi mereka sendiri. Selain itu, di tengah gempuran arus globalisasi, mereka akan melihat bahwa wujud-wujud kebudayaan di daerah mereka itu sebenarnya menarik dan sangat penting untuk dipelajari dan dikembangkan, dilestarikan, sehingga mereka tidak terpengaruh dengan budaya-budaya baru yang akan masuk dan merusak budaya-budaya lama. Sekian penjelasan dari saya tentang wujud-wujud kebudayaan yang ada di daerah saya, terkhususnya di suku Sumolo. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata. Sekian dan terima kasih.